Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Gifari Halekatama, selaku host di Biar Paham Podcast. Kali ini saya berada di sebelah Suhu nih, penyiar radio RRI Kota Sungai Penuh. Siapa nggak kenal ya, penyiar kondang di sini nih, Kak Ella. Tapi teman-teman Biar Paham Podcast sih banyak yang belum tahu nih Kak. Iya. Nama kakak siapa, nama lengkapnya siapa, terus juga kesibukan sehari-hari selain radio apa? Selain radio apa? Oke. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal semuanya. Sebelumnya memperkenalkan diri sedikit. Nama Mela Vika Agustin. Kesibukan siaran. Selain itu juga kami dituntut untuk buat berita per hari sekarang. Okay. Terus juga kegiatan di lain itu juga pengurus BUMDes. BUMDes mana nih kalau boleh tahu? BUMDes Desa Pondok Agung. Oh, Pondok Agung. Pengurusnya, terus juga kemarin-kemarin ikut menjadi salah satu pemilu juga. Apa? PTPS nih. Oh, oke. Okay. Iya. Abdi negara Abdi nih. negara. Abdi negara. Tapi semua kesibukan itu juga yang paling penting adalah RRI-nya. RRI ya. Karena itu tadi sebelumnya kan off the record nih teman-teman Biar Paham Podcast. Kak Ella ini, kemungkinannya Kak Ella ya. Iya. Kak Ella ini sudah pengalaman lah di dunia penyiaran nih, sekitar kurang lebih 15 tahunan. Iya, 15 tahun. Karena dulu awalnya memang sebelum di RRI juga pernah ngisi beberapa stasiun radio di radio swasta, salah satunya di Padang. Dulu kan pernah kuliah di UNP, jurusan bimbingan konseling. Salah satu bakat dan minatnya disalurkan melalui radio kampus. Radio kampus ya. Radio jadi kampus. yang apa ya? Yang jadi mentornya siapa lu? Dosen atau gimana? Dosen. Memang itu diturunkan dari memang dosen bahasa Indonesia. Terus juga ada dosen dari ilmu sosial. Memang dikumpulkan kami waktu itu yang berbakat di bidang penyiaran. Salah satunya memang yang hebat di public speaking. Di sana belajar gimana caranya public speaking yang baik. Terus juga gimana caranya kita siaran yang memang kalau swasta sih sama dengan gimana ya, cara berbicara kita nggak harus baku, nggak harus normal gitu kan. Benar. Kalau berbedanya dengan RRI sangat berbeda sekali. Oke, nanti kita ceritain kita bahas lagi ya. Bedanya swasta dan negeri. Tapi sebelum itu mau nanya dulu Kak. Motivasi Kakak nih, kenapa ingin menjadi penyiar gitu? Karena kan banyak nih, bisa jadi musisi, terus juga bisa jadi penari gitu kan. Kenapa harus penyiar gitu? Awalnya sih sebenarnya dulu berminat sekali masuk di bidang musik. Karena memang basicnya nyanyi, basicnya sering ikut lomba, terus juga ikut nyanyi kemana-mana gitu kan. Okay. Tetapi ngelihat bahwasanya enak orang di belakang mic gitu kan, menggunakan mixer gitu, dan juga tertariknya awal pertama tuh ada salah satu penyiar televisi sebenarnya. Awalnya tertarik itu di televisi kan. Tetapi kayaknya cocok di radio deh. Jadi coba-coba ngeliatlah di radio, dengerin. Itu tahun berapa Kak? Itu tahun 2000, awalnya 2011, 2010. 2010 tuh sering dengar radio Arbes. Terus ada radio-radio swasta lain yang kayak di Jakarta, enak banget dengerin kan. Suara mereka bagus gitu. Apakah kita bisa kayak gitu kan? Pengen, walaupun dulunya kepikiran enakan dilihat orang di TV deh. Jadi kayaknya nggak cocok di TV. Memang dulu ada tawaran sebelum masuk di RRI. Ada tawaran untuk masuk di salah satu stasiun TV Sungai Penuh. Waktu itu kan memang awal pertama masuk di RRI, sebelumnya
dinas di Diskominfo Kota Sungai Penuh. Dinas di sana waktu itu Kabid Kominfonya Abang Ade, kakaknya Bang Aan Uncu. Nah, dia yang menawarkan, kamu mau masuk RRI atau SPTP awal pertamanya. Tetapi dia bilang kalau kamu masuk SPTP kayaknya besar deh dari situ gitu kan. Jadi, kayak gimana gitu ya? Apa framing gitu? Ya framing gitu kayaknya. Jadi karena juga nggak pede waktu itu, nggak pede dengan badan atau gimana gitu kan, kepikiran pastinya kalau TV lebih banyak kita nge-frame diri kita memang harus se-perfect mungkin. Ya, betul. Kalau radio sih kita cuma di belakang layar aja. Ya. Kita di belakang mic, emang kita biasa di megang mic gitu nyanyi gitu kan. Jadi pengennya belajar lihat radio-radio swasta awalnya. Tetapi ternyata setelah masuk di RRI menikmati, karena memang di RRI bukan hanya ditempa menjadi penyiar, tetapi juga harus bisa ngedit, harus bisa bikin berita, harus bisa bikin iklan, harus bisa bikin spot. Iya. RRI bukan fokusnya di radio aja, karena bukan RRI itu kan di radio, singkatan dari Radio ya. Republik Indonesia. Iya, RRI Radio Republik Indonesia. Radio Republik Indonesia ya. Tapi di dalamnya ada, maksudnya kita dituntut untuk mempublish sebuah berita juga di website gitu ya? Iya, betul. Karena memang kalau di RRI lain itu kan udah tipenya tipe C, tipe B itu sudah ada bagian-bagiannya nih. Kalau waktu zaman kami awal pertama RRI Sungai Penuh dibentuk, SP, stasiun produksi itu, memang kami diwajibkan untuk bisa semua hal terkait dengan radio. Salah satunya tadi editing, bikin berita, terus betul. Bikin naskah, bikin iklan. Naskah untuk iklannya. Oh, adlibs gitu ya? Iya, adlib gitu. Iklannya bukan iklannya bebas, bisa iklan masyarakat, bisa iklan misalnya sport, himbauan gitu. Terus juga bikin naskah untuk sandiwara radio. Kami dulu pernah bikin sandiwara radio naskahnya. Gimana tuh sandiwara radio? Kalau sandiwara teman-teman banyak nggak tahu nih. Ya, kalau radio kan istilahnya banyak hal yang kita pelajari, mulai dari bikin naskahnya. Kalau untuk sandiwara radio sendiri, itu mulai dari kita mikirkan idenya, sinopsisnya apa, terus juga bentuk sandiwara radionya apa, kayak relate dengan kejadian sehari-hari kita. Misalnya kita ada masalah dengan keluarga, itu bisa dimasukkan dari sandiwara radio tadi gitu. Kemarin sempat beberapa kali bikin sandiwara radio, salah satunya juga tentang permasalahan keluarga. Permasalahan keluarga, terus juga permasalahan lingkungan, ada permasalahan, pokok istilahnya tentang kehidupan sehari-hari lah. Banyak sebenarnya. Tapi sebelum itu Kak, aku juga minta maaf nih, karena ya kita tahulah kalau di radio kan alatnya kompleks tuh, macam-macam kan, ada ya mikrofonnya, mixernya juga ada, terus ada musik directornya juga gitu. Kalau di podcast di For Creative Space alatnya seadanya nih, mikrofonnya juga mikrofon yang seadanya juga, gitu sih. Iya, tapi sebenarnya dari awal juga pengen kepikiran kan, dari awal setelah siaran, selama ini siaran di radio, pengen juga buka podcast nih. Tapi dari awal memang nggak tahu gimana caranya ya memulainya itu. Jadi alhamdulillah juga RRI sekarang juga sudah sampai ke podcast juga gitu. Bukan hanya siaran, terus podcast juga. Ya. Nah, podcast ini ditayangkan di mana? Kadang kalau RRI sendiri, kalau untuk podcast bisa ditayangkan di Facebooknya langsung, terus IG dan juga YouTube-nya. Tapi biasanya kalau di YouTube dan di IG-nya itu cuma selingan sedikit apa sih yang dikupas pada saat itu gitu. Ya. Ya berarti gini ya Kak. Seiring berkembangnya zaman, karena kita tahu kan bukan RRI ya, semua radio ya, dunia penyiaran gitu kan
versi jadul dulu. Iya, benar. Ya awal-awal kemerdekaan, bahkan dulu waktu kemerdekaan pun Insinyur Soekarno kan memproklamasikan kemerdekaan kan dari suara, dari radio kan, RRI kan. Jadi sekarang itu karena teknologi sudah canggih, terus juga ya digitalisasi semakin pesat, berkembang secara pesat gitu. Jadi ada beberapa opsi-opsi lain yang mungkin bisa dikembangkan. Apalagi menurut aku posisinya kakak juga punya karakter suara yang bagus nih di penyiaran kan, gitu kan, teman-teman. Sebenarnya awalnya memang RRI cuman orang bisa dengar lewat radio aja. Ya betul. Mungkin kepikiran orang ada sehingga orang dengerin radio pada saat sekarang ini orang kebanyakan menggunakan digital, itu dia, handphone, terus juga kadang orang malas juga ya bawa radio kemana-mana. Tapi kalau untuk Kota Sungai Penuh sendiri ini ya, radio itu luar biasa kegunaannya. Apalagi untuk orang-orang yang ada di daerah-daerah istilahnya daerah-daerah yang memang nggak bisa terjangkau dengan jaringan internet. Seperti Renah Kayu Embun, Renah Pemetik, itu orang itu masih mendengarkan RRI. Salah satunya Selang Paung, daerah-daerah yang memang tidak bisa dijangkau dengan jaringan. Mereka masih mendengar. Misalnya kalau untuk RRI sendiri, pendengarnya udah banyak. Aku sempat juga dengar ini Kak, ada orang-orang yang mereladang gitu kan, dari sinyal gitu kan. Atau ya konkan siaran radio gitu kan, siaran radio. Lagian orang-orang yang di perladangan bisa menyampaikan informasi. Mereka misalnya nggak bisa pulang saat ini gitu, tolong sampaikan ke keluarganya, bisa disampaikan melalui radio gitu. Sekarang ini cuman RRI nggak hanya di radio aja, bisa lewat aplikasi. Karena satu aplikasi itu semua radio RRI seluruh Indonesia termasuk RRI Sungai Penuh bisa didengar. Oke, nama aplikasinya apa? Mungkin bisa disampaikan RRI Digital. RRI Digital. Iya, bisa di-download di aplikasi Play Store sama App Store. Itu khusus untuk seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Kalau seandainya khusus nih mau dengerin siaran, contohnya di Papua gitu. Bisa diakses. Bisa diakses di sana. Daerah mana aja gitu. Iya, tinggal kita tekan RRI Pro 1, kita bisa lihat RRI dari Sabang sampai Merauke dan RRI seluruh Indonesia termasuk nasional juga, internasional juga ada. Internasional juga ada. Voice. Wow. Itu udah mendunia. Iya, sudah mendunia. Karena memang sekarang satu aplikasi itu bukan hanya bisa diakses sama penyiarnya aja. Semua masyarakat bisa mengakses aplikasi. Salah satunya juga mereka bisa bikin berita sendiri dari satu aplikasi itu. Jadi istilahnya mungkin masyarakat yang biasanya bisa bikin berita nih ya, bisa disalurkan di sana. Bisa download lagu juga, bisa. Pokoknya satu aplikasi itu memang luar biasa lah. Ya silakan dibuka aplikasinya. Ya artinya mengikuti perkembangan zaman. Iya, mengikuti perkembangan. Kalau misalkan ya mentok di situ-situ aja, ya nggak bakal berkembang. Gitu. Iya benar. Karena dulu aku juga sempat di radio. Radio ya. Sempat di radio, terus mereka tuh banyak yang beranggapan gini, pendengarnya dari mana aja. Iya, pendengar dari Karena mana aja. kalau misalkan di luar kota ya, mereka kan masih punya mobil. Iya, kalau masih punya mobil, terus mereka bisa dengar lewat mobilnya. Iya, dengar lewat mobil. Kalau misalkan udah bosan dengar playlist lagu yang mereka sukai, gitu kan. Ya udah opsi lain itu ya di radio. Di radio, gitu. Iya. Banyak kok radio-radio swasta dan negeri. Nah, balik lagi Kak. Kita kan tadi bicara swasta dan negeri. Nah, pengalaman Kakak nih, perbedaan swasta, radio di swasta dan negeri itu apa? Wah, sangat berbeda sekali. Kalau kerja, iya, kan? Kalau swasta itu biasanya kalau bahasanya nggak perlu bahasa baku. Biasanya istilahnya bahasanya masih bisa campur-campur. Bisa lo gue, ke aku kamu, misalnya gitu kan? Iya betul. Kalau RRI sendiri nggak bisa. RRI punya wadah sendiri, punya bahasa sendiri, punya kata-kata yang boleh dan tidak disampaikan kepada masyarakat. Lagu pun juga RRI nggak boleh sembarangan. Maksudnya kalau di swasta kan kita mau hidupin lagu barat, mau hidupin lagu pop Indonesia saat sekarang ini, mau lagu apa gitu kan, Korea, India mungkin bisa kalau swasta. Tapi kalau di RRI
punya wadah sendiri, misalnya 30% untuk lagu Indonesia, 20% untuk lagu dangdut, 10% untuk lagu daerah, misalnya kayak gitu. Lagu barat ada? Lagu barat nggak ada. Nggak ada? Nggak. Okay. Jadi itu perbedaannya? Iya, itu perbedaannya. Karena memang sekarang, karena RRI Sungai Penuh masih SP, stasiun produksi, belum ada partnya kayak RRI provinsi ya. Karena kami masih anaknya Jambi. Kalau nantinya berdiri jadi berubah tipe dari SP ke tipe C atau tipe B, itu ada ruangnya sendiri. Untuk lagu barat ada nantinya gitu. Oke, karena kita tahu kan kalau yang di swasta itu kan ada beberapa lagu kadang campur atau mix. Iya. Ada yang barat, terus juga ada Indonesia. Yang Indonesia. Kadang sekali ada yang lagu dangdut. Iya. Nah itu dia. Iya. Apalagi kalau misalkan siaran di stasiun radionya dangdut, yang dianggap orang dangdut itu apa gitu kan? Iya betul. Ternyata di stasiun radio dangdut itu pendapatannya lebih gede dibandingkan stasiun-stasiun lain. Iya benar. Ya. Karena memang mereka istilahnya lagu dangdut itu bukan hanya orang-orang tertentu aja yang bisa dengar, semuanya, semua kalangan suka. Salah satunya kan kalau RRI Sungai Penuh punya jam untuk lagu-lagu dangdut. Salah satunya setiap siang itu jam 13.30 sampai jam 15 itu memang ruangnya dangdut. Ruangnya dangdut. Lagu pro dangdut, semua kalangan, dari lagu dangdut yang paling lama sampai lagu dangdut yang paling baru. Itu bisa di request sama pendengar kita. Ada ajang requestnya. Iya. Jadi yang gabung itu udah nggak bisa tertampung kadang. Karena memang suka lagu dangdut gitu. Kalau warga Sungai Penuh ya, warga Sungai Penuh Kerinci banyak yang suka lagu dangdut. Oke, berarti gini Kak, kalau misalkan kita bicara pangsa pasar nih, ada ya? Ada. Cuma tidak signifikan sama... Iya, tidak signifikan dengan media-media lain. Media ya. Karena memang kalau radio ini istilahnya karena kami memang ditentukan, kita masih ruang lingkupnya masih sama Kominfo ya. Sekarang RRI itu di bawah naungan Kominfo. Jadi istilahnya sudah di cover langsung oleh Kominfo-nya. Dulu kan RRI nggak gabung sama Kominfo, masih LPP RRI. LPP RRI istilahnya dia berdiri sendiri nih, nggak ada punya yang lain. Tapi sekarang udah sama Kominfo, jadi memang dicek bagaimana cara siarannya, terus juga udah layak apa belum siarannya gitu. Kalau dulu swasta rasanya nggak ada yang formal-formal inilah. Kalau siaran RRI memang formal, harus diajarkan dari awalnya. Oh, apa kabar? Gimana? Gitu-gitu. Iya. Selamat pagi pendengar, gitu-gitu kan. Tapi kalau dulu, hai sobat, gitu-gitu itu kan. Yeah. Kalau perbedaannya memang dari bahasanya. Kita lihat. Lebih ke baku gitu. Lebih baku, lebih bahasa Indonesia. Kata orang tuh lebih bahasa Toto lah. Memang bahasa Indonesia baik dan benar. Emang itu SOP-nya dari pusat RRI-nya, dari pusatnya atau? Memang SOP-nya, iya. Kalau misalnya kita melenceng dikit nggak boleh ya? Ada acara-acara yang bisa kita bawa bahasanya bahasa daerah. Tapi kalau misalnya bahasa bakunya memang bahasa Indonesia. Kayak kemarin waktu kakak, by the way teman-teman biar paham podcast, Kak Ella ini sudah mengundang aku nih di radio RRI. Di program apa? Program Sungai Penuh Menyapa jam 10. Ya, di program Sungai Penuh Menyapa. Jadi kita tampilin nih highlight-nya sedikit. Iya, highlight sedikit. Jadi seru juga ya. Iya. Karena dulu yang awalnya aku dulu basicnya di radio juga, pada saat masuk ke radio nostalgia nih. Iya. Ya peralatannya gitu ya. Seperti apa. Terus juga fokusnya itu lebih ke peralatan yang di sana. Iya, lihat mixernya udah kebayangkan, dulu tuh seperti ini loh. Iya. Ya bisa dikatakan bernostalgia ya. Tapi balik lagi Kak. Sebelum itu kita bicara tadi kan swasta dan negeri perbedaannya sangat signifikan. Nah, Kakak lebih prefer kemana? Sebenarnya pada awalnya prefernya ke swasta. Awalnya.
karena memang dulunya bahasa baku tuh belum bisa sama sekali. Masuk ke RRI itu harus belajar lagi. Belajar itu lama sekali. Ada sekitaran 6 bulan atau 1 tahun belajar untuk pengucapan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Karena memang selama ini sama tau lah kalau kita kuliah di luar, kadang kebawa-bawa bahasa Minang gitu kan, Indonesianya tuh nggak fasih bahasa Indonesia. Jadi memang harus belajar lagi. Tapi setelah masuk ke RRI, ternyata menikmatinya salah satunya juga menikmati dengan membuat iklan tadi, ngedit, terus juga bikin berita. Itu salah satu yang menyenangkan juga gitu. Misalnya kita selama ini kan kalau radio swasta itu kita cuman nerima naskah, kita cuma tinggal baca kan. Kalau RRI ini kita bikin sendiri naskahnya. Naskah untuk siaran kita yang bikin, kita yang bacakan, tapi sesuai dengan SOP yang dari pusat. Kalau ide kreatifnya gimana Kak? Misalkan dalam pengembangan ide kreatif kan apakah ditentukan oleh pusat atau tergantung daerah? Tergantung daerah. Iya, biasanya kalau di pusat sudah ditentukan, bahwasanya ada berapa program acara yang ditentukan oleh pusat, nanti dikeluarkan melalui pola siaran namanya. Pola siaran itu nanti terdiri dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan selama setahun. Tapi setiap harinya kegiatan itu kan, tetapi menyesuaikan lagi dengan daerah. Misalnya daerah kita cocoknya orang ini dengerin lagunya lagu apa gitu. Tapi kalau kayak kelihatan dari pasarnya, kebanyakan masyarakat di sini suka lagu-lagu daerah, lagu-lagu dangdut, itu lebih suka. Oke, berarti ya ide kreatifnya ditentukan oleh bagaimana daerah itu sendiri ya. Kadang kalau juga seperti kita ngundang-ngundang narasumber atau misalnya kita bikin kegiatan apa gitu kan, itu yang ide kreatifnya kita sendiri-sendiri. Nggak ada maksudnya satu bikin tim gitu, nggak. Tapi kecuali kalau memang ada kegiatannya yang mengharuskan kita menggunakan tim. Misalnya kita melakukan kegiatan yang dialog di luar studio, atau kita melakukan kegiatan dialog di dalam studio, itu memang harus menggunakan tim, harus ada produser, semuanya harus ada yang mengatur acara, itu memang harus ada. Tapi kalau misalnya untuk kegiatan dialog seperti biasa, misalnya kayak RRI Sungai Penuh sekarang kan programnya ada Sungai Penuh Menyapa jam 10, ada Mozaik Indonesia. Mozaik Indonesia itu kegiatannya kita dialog sama orang-orang yang punya usaha, UMKM, terus atau yang punya kepandaian di bidang pertanian, perikanan, terus juga yang punya usaha pariwisata misalnya, yang tahu tentang pariwisata, itu Mozaik Indonesia. Mozaik Indonesia itu jam 15 sampai jam 16. Ada juga kegiatan yang namanya dialog kentongan. Dialog kentongan itu istilahnya tentang kebencanaan. Misalnya kita bisa mengundang BMKG, kita bisa mengundang BPBD misalnya, atau tim SAR tentang permasalahan kebencanaan, misalnya tentang gempa atau tentang banjir, tentang longsor gitu. Kita bisa ngundang itu di kentongan itu. Kentongan itu jam 16.30 sampai jam 17. Nanti malamnya ada acara komunitas, ngobrol bareng komunitas. Komunitas yang ada di Kerinci. Iya, benar. Semua komunitas kami undang. Salah satunya juga pernah ngundang malam tadi Bujang Gadis. Oh, semalam Bujang Gadis. Iya, betul. Kita ngulik sedikit apa sih permasalahan yang ada di Bujang Gadis gitu ya. Gimana cara memilih kriteria apa gitu yang bisa dipilih untuk jadi Bujang Gadis. Selama ini kita tahu permasalahan yang ada di lapangan adalah banyak generasi kita yang mau untuk ikut, tapi dia merasa kayaknya orang-orang tertentu deh yang bisa ngikut Bujang Gadis gitu. Makanya itu dikulik tadi malam. Istilahnya pengen tahu gimana sih bisa orang-orang itu bisa terpilih gitu kan, bisa menjadi Bujang Gadis gitu. Banyak lagi istilahnya komunitas lainnya, salah satunya Lentera Muda, banyak komunitas lain. Salah satunya juga hambatannya adalah bahwasanya sulit berkomunikasi dengan narasumber. Kadang ada narasumber itu yang mau, ada yang tidak. Kita udah hubungi nih,
Halo, bisa jadi narasumber nggak? Kapan? Sekitaran tanggal ini leh. Oh, tunggu lihat jadwalnya dulu ya, katanya. Ditunggu, kira ternyata nggak dihubungi sama sekali. Harus emang jemput bola. Iya. Kayak aku nih. Iya. Sebelumnya aku juga minta maaf nih. Kak Ella ini sudah beberapa kali hubungi ya. Tapi emang posisinya kesibukan. Iya, benar. Sebelumnya itu ada program hashtag pilih wakil rakyat. Jadi untuk teman-teman Garvan Podcast juga nih yang di sini kan, kita ngundang caleg-caleg yang datang karena pada saat kakak menghubungi itu memang posisinya lagi kampanye, jadi memang padat tuh jadwalnya kan. Nah setelah pemilu, makanya aku kemarin memberanikan diri, aku sempat nih di sini. Dan sekarang juga kakak nyempetin punya juga nih teman-teman. Karena memang kami diwajibkan untuk mencari narasumber setiap hari. Salah satunya juga kadang di pagi untuk ada suatu kegiatan seperti pagi jam 8 sampai jam 9 itu adalah dialog tentang kepemerintahan. Apapun stakeholdernya mulai dari Forkopimda sampai ke akar-akarnya gitu kan, diundang. Itu yang membackup kegiatan itu adalah reporter. Mereka yang membackup karena memang mereka yang tahu lapangan kan, mereka yang tahu siapa yang ingin dihubungi, yang bisa datang gitu. Kalau seperti kami memang kami mencarinya memang sesuai dengan yang kenal lah ya tuhnya. Yang kenal dan bisa dihubungi itu maksudnya. Orang dalam ya. Orang dalam, ya, the power of orang dalam. Orang dalam. Kalau aku the power of teman. Iya. Karena teman-teman nih bisa nih gitu. Memang harus banyak harus banyak kenalan. Sama ini kan mungkin karena kami pernah di reporter, selain juga siaran. Dulu kan siaran belum sampai 19 jam. Dulu masih sekitar 4 jam, terus ada sampai 6 jam. Iya, dulu cuman pagi tuh jam 10 sampai jam 4 sore. Jam 10 pagi sampai jam 4 sore. Tapi lebihnya itu kami nggak ada kegiatan lagi. Makanya kami disuruh jadi reporter, bisa turun ke lapangan kan. Disitulah penikmatannya menjadi penyiar RRI. Karena kita bisa mengenal orang-orang, banyak orang banyak. Dan bisa jadi salah satu, maksudnya masuk radar nih. Iya, masuk radar. Ini kayaknya bisa lah jadi narasumber. Iya, betul. Karena memang setiap kegiatan RRI sendiri kalau jadi reporter itu yang membahagiakannya adalah kita bisa memperkenalkan diri kita kepada orang-orang tinggi. Salah satunya yang selama ini kita nggak tahu gimana dekat sama Kapolres gitu kan, kita dekat sama wali kota atau wakil atau gimana gitu kan. Tapi kalau jadi reporter, semua kalangan bisa kita kenal. Tapi setelah nggak jadi reporter lagi, cuman di dalam ruang studio, beda lagi rasanya. Tapi kakak lebih prefer kemana? Di ruang studio kah atau jadi reporter? Sebenarnya dari awal pengen siaran, memang di siaran prefernya. Tapi ada enaknya juga kalau kita di lapangan. Biasanya kita lebih bebas lagi. Kita cuman hanya dituntut untuk buat berita, naskah, terus kita rekam, kita edit gitu kan. Kalau siaran memang kita mikir dari awal nih mau acara apa ya. Terus dari awal mau ngomongnya apa ya. Terus hilang lagi. Kadang juga nggak semulus itu menjadi penyiar. Mungkin pada umumnya kan orang bilang, enak sekali ya duduk di bangku, ngomong di mic gitu kan. Cuma bisa ngomong. Ada wawasan gitu. Harus ada wawasan juga, wawasan ilmu dan juga posisinya kita radio ya. Radio itu kan yang didengar kan suara. Suara gitu kan. Jadi orang kan bilang kita kan orang pintar. Kalau orang siaran dia dukun ya kan, ya menentukan hari gitu kan. Tapi yang lucunya itu pada saat kita baca cuaca, hari itu kan pagi nih jam 7 tuh sering memang kami dituntut untuk membaca iklim cuaca pagi-pagi gitu kan. Memang itu dari BMKG yang dikasih langsung kerjasama sama RRI kan. Artinya kolaborasi antara BMKG dan RRI gitu. Jadi datanya dari BMKG terus kami yang baca. Yang bacakan gitu. Tapi kadang nggak sesuai antara perakiraan cuaca dengan hari itu kan. Bilang hari itu ternyata harinya cerah berawan gitu kan. Ternyata siang udah hujan.
Jadi kadang ya namanya juga prediksi. Iya, prediksi baru sih ya kan. Yang bisa memprediksikan tuh Mbak Rara. Iya. Iya, Mbak Rara tuh jago tuh pakai potongan itu langsung putar-putar gitu ya. Putar gitu kan, tahu nih kalau hujan nih. Kok bisa nahan hujan gitu kan. Jadi balik lagi Kak. Lanjut ya. Aku udah lama nggak siaran sih. Jadi tapi basicnya luar biasa ya. Yang siaran karena pernah siaran jadi public speakingnya bagus. Nggak, masih belajar sih. Sama masih belajar. Tapi sebelum itu karena aku udah lama nggak siaran nih. Nah, jadwal prime time sekarang ini di jam berapa aja Kak? Jadwal prime time. Iya, prime time yang Kakak tahu lah gitu. Yang jadwal yang memang banyak orang. Iya, yang banyak orang mendengarkan. Kalau biasanya kalau untuk RRI itu siang jam 13.30 sampai jam 15 dan satu lagi malam. Malam ya? Malam itu kan kami memang ada acara pilihan pendengar. Pilihan pendengar itu kalau setiap malamnya berbeda-beda. Salah satunya mungkin yang paling banyak diikuti oleh masyarakat Tali Kincai. Tali Kincai itu memang apa tuh? Lagu-lagu Sungai Penuh, lagu-lagu Kerinci di sana. Cuman dialek yang kita sampaikan itu bahasa Sungai Penuh, bahasa Kerinci. Oh, ada programnya? Ada programnya. Ada juga lagu Minang. Lagu Minang tuh memang dialeknya bahasa Minang. Kita sampaikan bahwasanya malam ini lagunya lagu Minang gitu. Itu pada umumnya banyak ikut. Oke. Iya. Kalau aku di radio dulu, prime time-nya dari jam 15.00. Nggak tahu kalau di RRI mungkin beda ya. Mungkin aku nggak tahu juga. Setiap radio mungkin beda kan? Iya, kalau swasta, beda-beda ya? Kalau dulu sih memang jam-jam segitu, jam 15 sampai jam 6. Iya, sampai jam 6. Malam tuh sekitar jam 7:30 sampai jam 9. Iya, jam 9. Ya, rata-rata kan penduduk di sana lagi di mobil, terus balik dari kantor, sampai ke rumah macet, dengerin lagu, ya. Lagu-lagu di radio maksudnya. Iya. Ya, gitu sih prime time-nya. Tapi nggak tahu kalau di RRI. Iya, kalau di swasta memang jamnya segitu. Kalau di RRI sendiri yang banyak dengarnya memang jam 13.30 lagu dangdut itu sampai jam 15. Ya. Dan juga malam pilihan pendengar itu dari jam 9 sampai jam 11. Itu masih banyak orang dengar. Masih banyak yang gabung. Iya. Iya. Oke. Nah, kalau untuk radiusnya gimana Kak? Dari radius jangkauan RRI. RRI di Kerinci. Di Kerinci Sungai Penuh. Di Kerinci Sungai Penuh. Kan pernah cerita sedikit kalau RRI Sungai Penuh ini waktu belakangan ini kalau untuk daya sampainya dari hilir sampai ke mudik memang bisa didengar. Sampai kalau untuk daerah Kayuaro itu udah mengcover semuanya. Iya, mengcover semuanya. Kalau berarti nggak sampai nih jangkauannya di luar dari Kerinci Sungai Penuh. Kalau dulu sampai ke Muaro Labu, danau atas danau bawah itu sampai dulu. Iya. Waktu saat pemancarnya masih bagus ya. Ini kadang pemancar itu sesuai dengan bagaimana keadaan. Jadi kadang dia bisa turun, bisa naik lagi gitu kan. Yeah. Tapi kalau beberapa ini setelah diperbaiki kemarin sempat rusak kan, diperbaiki sama teknik, memang jangkauannya memang lebih luas lagi. Kalau untuk hilir tuh aja biasanya kalau kita sampai ke daerah Tamiya, daerah ke apa tuh kan nggak terlalu terdengar, istilahnya masih kresek-kresek kan, tapi sekarang udah didengar. Ya artinya jangkauannya di khususnya untuk pendengar di area Kerinci dan Sungai Penuh. Iya, udah mengcover. Oke. Kalau misalkan kita bicara dalam skop perusahaan, karena RRI kan pastinya ya di backup sama negeri gitu kan. Dan juga rata-rata karyawannya yang di sana kayak penyiar dan ya di sana tuh kalau nggak honor P3K ya PNS. Iya betul. Nah, kalau kita bicara dari sisi perusahaan nih, baik itu swasta dan negeri ini. Iya. Di RRI itu sendiri, survive-nya gimana Kak? Kita bicara perusahaan nih, misalkan kita berpikir, ya revenue-nya sekian gitu kan. Nah, survive atau tidak gitu kan. Kadang ada perusahaan swasta, apalagi radio swasta yang tidak bisa survive, akhirnya collapse gitu kan. Iya. Nah, di RRI bagaimana? Kalau RRI itu kan karena memang sekarang udah di backup sama Kominfo ya.
Jatuhnya istilahnya sekarang bukan berdiri sendiri. Kalau dulu berdiri sendiri itu pegawai cuman baru PNS dan PBPNS namanya. Pegawai bukan PNS. Itu istilahnya gajinya memang ditentukan dari DPR dulu, Komisi 3. Kalau dulu. Tapi kalau sekarang Kominfo yang provinsi. Iya. Komisi 3 provinsi. Bukan, pusat. Oh, pusat. Iya, dulu. Masih LPP kan? Iya. Kalau sekarang karena dia di Kominfo, istilahnya Kominfo yang menentukan apakah berapa value-nya. Berapa yang dikeluarkan, berapa yang dianggarkan itu dari Kominfo sendiri. Misalnya untuk operasionalnya, terus untuk gajinya kan. Sekarang ini kan RRI yang ada di RRI Sungai Penuh itu yang ada P3K dan pegawai kontrak RRI. Iya. Kalau kakak jatuhnya pegawai kontrak RRI, pengisi acara namanya. Pengisi acara ini semua kegiatan yang berbentuk siaran dihitung per jam, digaji per hari. Dihitung per jam, digajinya per hari? Iya. Misalnya kan sehari itu kita dihitung misalnya 5 jam. 1 jamnya berapa gitu. Oke. Gitu. Kalau bicara honor agak sensitif ya. Karena aku juga ngerasain ini dulu di radio. Di radio ya. Dari mulai honor 900-800 ribuan honor dulu awal. Oke. Di awal. Di awal ya. Jadi sekarang sudah alhamdulillah. Sudah alhamdulillah. Ya. Sudah cukup lah ya. Sudah cukup. Oke. Tapi kalau di swasta memang beda. Swasta kan dulu biasanya kita mengikuti gimana brandingnya ya, betul, swasta itu. Betul. Istilahnya ada nggak yang ngiklan di radio itu gitu. Istilahnya kalau banyak orang yang ngiklanin, berarti banyak pemasukan radio itu. Ya. Kalau di RRI sendiri, kami tidak melalui iklan. Iklan itu jatuhnya kalau misalnya ada orang iklan klip apa-apa gitu kan, itu masuk ke negara, uangnya nggak bisa untuk RRI. Yang menentukan gaji yang kontrak juga RRI induknya. Kayak kakak kan masih anaknya RRI Jambi nih. Jadi RRI Jambi lah yang menentukan berapa gaji kami gitu, yang kontrak. Sekarang kalau untuk Provinsi Jambi yang kontrak itu yang sudah terdata kan oleh pusat, itu kami cuma ber-6. Termasuk kakak. Termasuk kakak. Iya. Ya, artinya juga kalau di sana yang senior ada berapa orang? Yang senior lebih kurang kami berlapan. Iya. Dari tahun 2014 awal RRI dibentuk. RRI dibuka lah di sini. Ya. Tapi yang paling lama itu ada namanya Bunda Ernita, itu dari radio KGS. Dia dari radio Genura. Nah, ternyata pada akhirnya masuk ke RRI. Awal pertama RRI itu kantornya di Kincai Plaza. Di sana? Iya. Di mana? Di lantai 3. Di lantai 3? Iya. Awalnya. Serius Kak? Serius. Bukannya di lantai 3 itu apa ya? Iya. Awalnya lantai 3 loh. Tempat Plaza. yang iya. Kemarin sempat digusur nih teman-teman. Iya. Awalnya di sana. Karena banyak barang yang hilang, terus juga ribut gitu kan. Misalnya nggak kondusif kegiatannya di sana. Akhirnya pindah. Akhirnya pindahnya di jalan ke SMA Negeri 2. Pindah ke sana. Lama juga kami di sana, sekitaran 6 tahun atau 7 tahun kami di situ. Setelah itu pindah di depan Amik Depati Parbo, kampus Amik. Jadi karena udah pindah ke mana-mana. Iya, pindah ke mana-mana. Kami mencari, sebenarnya kan tergantung pemerintah daerah. Kalau pemerintah daerah sudah memberikan sudah memberikan kantor atau apa, sebenarnya membantu pemerintah juga kan. Istilahnya mempublikasi kegiatan pemerintah apapun itu. Istilahnya kita kalau RRI ini ada hal yang tidak bisa dipublikasi, ada yang bisa dipublikasi. Kalau yang bisa dipublikasi itu misalnya kegiatan-kegiatan yang berprestasi, bisa kayak gitu kan. Tapi yang kalau yang lebih mendalam lagi nggak bisa. Misalkan gitu pula. Menguliti apa gitu nggak bisa. Nggak bisa ya? Nggak bisa. Tapi kalau misalnya ingin menguliti juga itu memang harus ada sumber yang memang benar-benar terpercaya.
dan benar nggak berita itu gitu. Iya. Karena susahnya negeri dan swasta itu tadi. Kalau Iya, swasta mungkin bisa bebas. bisa ya. bebas. Bisa bebas berkreasi juga, berinovasi. Kita bisa menceritakan hal apa gitu kalau di swasta kan. Biasanya bebas lah. Kita mau menguliti pemerintah sekulit-kulitnya, kalau di swasta bisa. Tapi kalau di RRI nggak bisa, agak susah. Kita harus menampilkan yang bagus-bagusnya aja gitu. Kadang ada unik tuh dari radio terkenal juga nih di waktu itu kan di Bandung kan, bukan di radio aku. Macam-macam tuh ada program apa ya, curhat-curhat juga, anak muda nih nembak cewek, nembak cowok di dalam siaran gitu kan, aneh gitu. Iya. Kalau dulu RRI banyak. Gitu. Iya. Kalau RRI dulu ada. Tapi sekarang mungkin kebanyakan cuman kisah inspiratif, cuma menyampaikan kata-kata bijak, cuma seperti itu. Kalau dulu memang ada ajangnya. Memang dulu diundang misalkan masalah psikologi, memang diundang psikologi, terus juga diundang bagian BK, bimbingan konseling. Kalau dulu kayak gitu. Biasanya kalau biasanya malam tuh acara-acara curhat. Jadi ada orang yang bertengkar sama pacarnya, misalkan ada yang ingin ditembak langsung. Dulu ada. Ada gak? Ada. Tapi setelah ya berbeda-beda kepala atau pengurusnya atau direktur yang baru, berbeda lagi gimana konsepnya kan. Iya. Nah, balik lagi sebelumnya Kak. Dari awal, maksudnya dari perjalanan Kakak tadi kan. Kita balik di awal nih. Di awal waktu Kakak menjadi penyiar di kampus ya. Iya. Nah, yang Kakak pelajari di awal itu apa aja? Mungkin bisa disampaikan ke teman-teman. Kalau awalnya pelajari itu di kampus adalah gimana cara kita untuk menyampaikan sesuai dengan apa yang terjadi pada saat itu. Ya. Terus juga public speakingnya harus bisa tahu gimana cara kita untuk menyampaikan sesuatu. Walaupun memang kalau di kampus kan termasuk radio swasta. Walaupun dia belum dinaungi negeri, dia swasta, Radio Sigma waktu itu. Tapi ada naskahnya sudah dibuat oleh produser waktu itu. Jadi produser bekerja ya di sini. Iya, waktu itu kita cuma nerima naskah aja, kita cuma tinggal baca gitu. Iya. Tapi kebanyakan kalau di kampus itu istilah hiburan yang banyak. Lagu-lagu pop, misalnya ada mahasiswa-mahasiswa yang menyampaikan aspirasinya untuk dosen misalnya gitu kan, ataupun juga ada ajang curhat juga kalau di kampus dulu. Curhat nilai ya? Iya, curhat nilai gitu. Kalau dulu banyak, sebenarnya kalau di kampus kebanyakan mahasiswa-mahasiswa yang istilahnya memang ada masalah di lingkungannya lah. Iya. Jadi masalah nilai kan. Penyampaian secara tidak langsung, nggak berani nyampai ke dosennya. Jadi di kampus bisa menyampaikan itu ya. Kepada dosen, saya tidak senang dengan Anda gitu ya. Nilai saya gitu ya. Nanti yang lucunya pada saat dia bertanya tentang nilainya, kita juga pusing tentang nilai kita itu. Karena kan itu kita nggak tahu nih bahwasanya itulah kalau seorang penyiar itu yang lucunya itu harus bisa menempatkan dirinya dalam artian kalau misalnya kita sedang sedih, sedang gembira, orang nggak tahu kita sedang apa gitu kan. Tapi orang dengar itu memang kita bahagialah selalu gitu, senang gitu dengerinnya gitu kan. Kebanyakan ya nanya-nanya pendengar yang pernah nelpon ke RRI kan, kok Mbak Melani nggak pernah terdengar sedih, apa kok senang terus gitu. Padahal mungkin dalam kesehariannya itu kan kita nggak selalu bahagia, nggak selalu kita apa. Cuman kebahagiaan tersendiri pada saat kita melakukan fashion kita. Karena memang fashion dari awal memang penyiar. Memang suka sekali dengan dunia penyiaran. Salah satunya jadi suka sama musik, dengerin lagu. Kalau kita udah stres tentang apa gitu kan, denger lagu udah relax aja gitu ya. Oke.
Nah, untuk orang-orang nih yang bercita-cita ingin menjadi penyiar, makanya tadi aku nanya kan, awal-awal kakak memulai di awal kan apa aja nih yang harus dipersiapkan gitu kan. Dirinya. Pertama tadi public speakingnya harus public speaking, gitu kan. Terus juga wawasannya juga ya. Paling tidak pada saat itu kita harus tahu apa nih yang harus kita bahas. Ya, pada saat itu yang lagi kebanyakan saat sekarang ini radio itu menyesuaikan dengan apa yang lagi viral pada saat sekarang ini. Kalau dulu kan ya kebanyakan cerita politik lah, tentang permasalahan Indonesia lagi gimana secara umum lah. Kalau saat sekarang ini lebih fleksibelnya, RRI itu semua kejadian viral apapun yang terjadi pada saat itu bisa dibahas. Jadi kita memang harus paham dulu nih apa yang mau kita sampaikan ke masyarakat. Terus juga jangan sampai ada salah penyampaian dan salah pemahaman oleh masyarakat. Misalnya kan kadang kita ada nih pada saat kita menyampaikan sesuatu, masyarakat salah paham dengan apa yang kita sampaikan. Makanya terkadang sebelum kita melakukan siaran, kita harus cross check dulu nih apa yang mau kita sampaikan. Misalnya tentang politik, nggak bisa kita mengkuliti politik yang terlalu dalam gitu. Memang harus kita pelajari dulu politik itu apa, terus cara penyampaiannya seperti apa. Kayak kemarin kan, jangan sampai juga kita istilahnya memihak salah satu paslon atau kita kita harus netral di sana. Nggak bisa kita maksudnya memihak salah satu. Kita harus menyampaikan sesuai dengan apa yang terjadi pada saat itu. Dan juga misalnya tentang apapun, misalnya daerah, kita lihat bahwasanya budaya atau pariwisata yang ada di Sungai Penuh seperti ini gitu. Kita memang harus menyampaikan faktanya itu. Cuman selain kita menyampaikan itu, kita harus ada solusi dari itu. Biasanya misalnya, tempat pariwisata ini seperti ini gitu, belum ada ininya. Kenapa tidak kalau misalnya kita sebagai masyarakat membantu pemerintah untuk ini gitu. Ya, lebih ke saran untuk yang membangun. Saran membangun lah. Tapi boleh lagi Kak, Kakak pernah nggak sih keceplosan kata-kata jorok yang pada saat siaran ya? Karena pastinya kalau misalkan on air itu nggak bisa diedit. Iya benar kan? Pernah. Karena waktu itu baca berita. Dimarahin nggak sama produsernya? Cuman dia dikasih tahu. Iya. Kan kita siaran itu awal pertama mulai itu memang perjalanannya memang searah jalurnya air gitu, mengalir aja. Karena kita nggak tahu nih kata-kata mana yang tadi kita keselibet ngomong atau apa, kita nggak tahu. Jadi ada satu berita yang memang salah omong nih. Kontrol itu kan kadang bisa salah omong nih, ya kan? Ada juga bahasa-bahasa Inggris yang memang harus dialek kita memang harus harus bisa gitu kan. Polres aja sering keselimpet nih. Polres, itu sering kan? Ayo kontrol lain omongannya. Pernah. Tapi dibiarkan aja prosesernya untuk jalin aja, baca dia dulu gitu. Tapi setelah itu diingatkan lagi. Sebelum kita baca berita, memang kita harus dipelajari dulu, dibacain dulu katanya kan. Memang dikasih peringatan. Karena kalau on air apalagi kalau on air pastinya live ya. Iya. Kalau di TV itu kan ada dua tuh, ada yang taping, ada yang live. Live kan? Kalau taping mungkin masih bisa sensor. Kalau ini kan posisinya taping nih. Taping. Kita ngomong jorok nggak masalah, nanti disensor. Gitu. Kalau misalnya di kalau radio nggak bisa, dia berjalan aja gitu. Iya, berjalan aja. Karena memang kalau bahasa bakunya, karena memang kita menggunakan bahasa baku di RRI, jadi agak jarang lah menggunakan bahasa yang kotor-kotor. Tapi apabila baca beritanya itu loh, kadang bisa keselimpet ngomong karena kata agak kalau berdekatan katanya, jadi ya bisa hilang R-nya atau apanya gitu. Iya. Oke, balik lagi di awal. Ini pertanyaan terakhir nih. Pesan-pesan untuk teman-teman biar Farm Podcast yang menonton di sini, mana tahu di sini berminat menjadi penyiar, berniat berkecimpung di dunia penyiaran ya, teman-teman. Ada nggak sih tipsnya Kak? Tipsnya cuma satu, kita harus percaya diri dulu. Percaya diri tentang diri kita. Salah satunya mungkin selama ini kan
orang yang siaran berpikir dulu nih, oh cuman bisa ngomong aja gitu kan. Sebenarnya enggak. Orang yang siaran itu enggak harus punya wawasan yang tinggi, tapi dia tahu apa yang dia bahas. Satu lagi public speakingnya, ya sampai nanti orang salah paham dengan apa yang kita sampaikan. Terus juga kita harus bisa mengembangkan diri kita ke lingkungan. Salah satunya kita harus banyak kenalan, biar bisa kita tahu hari ini mau bahas apa ya, hari ini kita mau ngundang siapa gitu. Riset dulu. Iya, dan juga untuk pemula sendiri memang harus cara bicaranya memang harus. Tapi kalau orang yang sering ngomong bisa jadi penyiar. Semua orang bisa jadi penyiar. Semua orang bisa jadi penyiar. Tapi tergantung dia bisa mengembangkan dirinya apa tidak. Oke. Gitu. Jadi untuk teman-teman biar Podcast yang menonton, jangan patah semangat gitu ya. Iya, jangan patah semangat. Jadi istilahnya melatih diri dulu awal-awal pertama sebelum siaran, memang ditaruh kaca besar-besar. Ngomong dulu sebelum siaran itu memang a i u e o vokalnya dulu yang diajarkan, karena memang bahasa-bahasa vokal lah yang bisa membuat kita menyampaikan sesuatu tuh dengan lugas, dengan penyampaian yang memang bisa dipahami oleh masyarakat. Oke. Itu dia teman-teman Mirfam Podcast. Saya juga berguru dengan orang yang sudah berpengalaman, walaupun saya juga dulu pernah berpengalaman di radio ya tahunan lah untuk nyari-nyari kesibukan gitu kan, kuliah sambil kerja gitu kan. Kalau kakak ini beda gitu. Kakak ini udah 15 tahun berkecimpung di dunia radio gitu kan. Jadi pengalamannya udah lumayan wow gitu. Menikmati karena memang dari awal memang suka sekali dengan ngomong ya. Awalnya memang suka ngomong, membahas sesuatu yang memang awalnya cuman bisa ngomongnya ya lewat catatan, buku gitu. Memang salah satunya suka nulis juga. Terus belajar, direkam dulu suaranya gitu kan. Awal-awal pertama sebelum siaran. Dulu sebelum radio swasta pun kayak gitu juga. Didengar suaranya bagus apa enggak gitu kan. Karena sering nyanyi kemana-mana, sering diundang jadi narasumber dulu di radio-radio swasta. Jadi berminat di radio, ikutlah dari radio kampus. Mulai dari radio kampus lah, coba-coba untuk masuk jadi narasumber radio inilah, narasumber radio itulah gitu. Artinya konsisten. Ya, konsisten. Ya, balik lagi konsisten teman-teman. Betul, benar sekali. Kalau kita berniat sesuatu itu memang harus mulai dari niat yang baik, terus juga konsisten dengan apa yang kita lakukan. Ya, itu dia teman-teman, berhubung waktunya lumayan panjang nih. Iya. Kalau misalkan bicara tentang peradioan kan ya banyak ya, karena kita berdua sudah punya pengalaman di situ juga. Tapi jadi, lebih berpengalaman ini. Belajar lagi, masih banyak belajar. Masih banyak belajar. Karena memang kalau di RRI sendiri semua awal-awal pertama kami Otodidak. Waktu dulu kakak di swasta pun juga otodidak. Cuman kalau di swasta dulu kan memang ada yang mengatur mixer, terus mengatur audionya, ada yang mengatur lagu apa yang ingin diputarkan, memang dia diharuskan ada playlistnya kalau dulu swasta kan. Tapi kalau di RRI sendiri belajar dari mulai bagaimana cara ngidupin mixernya, terus bagaimana cara naik turun suaranya, terus juga ngatur lagunya lagu apa aja gitu kan. Gimana harus bicara mulai bukanya gitu. Mulai bukanya opening, intro 22 detik gitu, atau 15 detik dari lagunya itu tadi. Iya, betul. Lagu apa yang di awal yang harus wajib diputarkan. Misalnya kayak pagi nggak mungkin kita bawa lagu yang slow kan. Jadi bisa ngantuk orang. Jadi bawa lagu pagi yang beat gitu. Apalagi nanti udah mulai siang lagi, udah ada slow lagi, udah ada lagi lagunya memang sesuai dengan yang mendengarkan pada saat itu. Kebutuhan pasarnya. Kebutuhan pasar. Makasih banyak Kak, sekali lagi sudah menyempatkan waktunya di sini. Posisinya kemarin aku yang susah dihubungi, sekarang diundang lagi ya. Iya, diundang lagi di sini gitu kan. Sebenarnya kalau misalnya tentang radio itu banyak sekali yang bisa dikuliti, apalagi kalau misalnya kita menyukai sesuatu, kalau sesuai dengan vision kita, pastinya banyak hal yang bisa kita bahas. Apalagi dunia radio itu nggak ada habis-habisnya. Apalagi sekarang udah ada digital, udah dunia semakin berkembang. Kayak sekarang
radio, nggak hanya radio aja, podcast udah bisa, di YouTube juga udah bisa, di media sosial lain juga bisa kan gitu. Artinya skillnya tadi di radio, mungkin pengembangannya bisa di podcast. Iya, sebenarnya kalau radio itu kan istilahnya monoton, cuman membahas tentang sesuatu hal yang memang terjadi pada saat itu. Kalau podcast kan kita menyesuaikan dengan keadaan, dengan keviralan pada saat itu. Kayak pemilu kemarin yang dibahas sama Kori tadi kan, juga kayak gitu. Tapi kalau kami di RRI nggak boleh tentang caleg. Nah, pertanyaan terakhir. Apakah kakak ada minat untuk membuat podcast? Ada. Sud ya. Iya, Sud. Nanti kita tampilin di sini ya. Maksudnya ada. Nanti kita bahas lagi gitu. Iya, benar. Selanjutnya nih. Iya, karena memang podcastnya apa aja. Iya, gitu. dari awal memang berminat jadi podcast. Ya. Dulu pernah coba di salah satu aplikasi juga. Pernah beberapa kali nyobain aplikasi untuk podcast, rekamin suara gitu, menceritakan tentang kehidupan sehari-hari, terus atau menceritakan tentang kejadian yang memang pernah terjadi, terus ada pengalaman-pengalaman yang ada. Oke, ditunggu teman-teman. Belum apa ya, belum berani speak up sih awal pertamanya punya podcast. Nggak apa-apa Kak, aku juga mulai dulu. Iya. Awal pertamanya memang harus mulai dulu kan. Kalau belum memulai, belum tahu gimana. Betul. Iya, gimana perjalanannya. Oke, sebelumnya makasih banyak. Terima kasih banyak juga, Kori.